Ya, Amerika Serikat kembali mengalami government shutdown. Pada Kamis 23 Oktober 2025, penutupan aktivitas pemerintah telah memasuki hari ke-23. Ini menjadikannya shutdown terpanjang kedua dalam sejarah AS, hanya selisih 12 hari dari rekor terlama. Rekor itu juga masih dipegang oleh Trump saat menjabat di periode pertama. Shutdown tersebut berlangsung 35 hari dari 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019 yang dipicu oleh perdebatan soal tembok perbatasan AS dan juga Meksiko. Lalu apa sebenarnya alasan dan dampak dari government shutdown kali ini bagi pengambil kebijakan ekonomi AS? Mari kita membahasnya bersama dalam Shutdown Trump Jilid 2, The Fed terbang tanpa radar. Oke, government shutdown di Amerika Serikat ini bukan hal baru ya yang terjadi. Bahkan sebenarnya shutdown ini sudah terjadi dalam 22 kali dalam 50 tahun terakhir atau dalam 5 dekade. Kita lihat bersama sejarah government shutdown dari Amerika Serikat dan kita lihat perbedaannya dari yang sekarang dan juga yang pernah terjadi. Jadi pada Trump sendiri ini sebenarnya paling lama ya, pada tahun 2018 hingga tahun 2019 ini totalnya ada 35 hari dan ini isunya itu karena isu imigrasi. Selanjutnya ada juga Bill Clinton pada tahun 1995 hingga 1996 ini ada 2 kali shutdown ya. Yang terlama ini terjadi selama 21 hari. Selanjutnya ada juga Ronald Reagan pada tahun 1981. Ronald Reagan 1981 hingga 1989 yang ini 8 kali, ada 8 kali shutdown pemerintahan Amerika Serikat. Dan ini durasinya itu antara 1 hari hingga 3 hari yang terlama pada saat pemimpinan Ronald Reagan. Lalu ada Jimmy Carter tahun 1977 hingga 1981 yang melakukan 5 kali shutdown dan yang terlama itu terjadi 18 hari. Ini akibat karena veto RUU Pertahanan. Lalu ini ada Barack Obama, ada George Bush dan juga Gerald Ford yang masing-masing menghadapi 1 kali shutdown. Nah terus kalau sekarang ini kenapa sih alasannya? Jadi penutupan pemerintah kali ini itu dipicu oleh kegagalan Kongres meluluskan RUU pendanaan sementara. Demokrat di Senat ini menolak RUU yang didukung Partai Republik. Jadi titik perselisihan utama adalah subsidi layanan kesehatan atau ACA atau yang disebut dengan Obamacare. Jadi Demokrat ini menuntut program ini diperpanjang, namun Republik ini justru menolak dan menyebutnya membebani anggaran. Republik juga menyayangkan program tersebut akan diarahkan untuk imigran ilegal. Padahal RUU ini sebelumnya sudah disahkan di DPR. Namun dalam sistem Amerika Serikat, RUU juga harus lulus di Senat dengan dukungan minimal itu 60 suara sebelum ditandatangani oleh Presiden. Nah, saat ini Partai Demokrat itu memegang peran kunci. Jadi Senator John Thune dari Partai Republik juga mengatakan mereka sudah melakukan tawar-menawar dan tidak tahu lagi nih apa yang perlu dinego. Sementara Demokrat meminta dialog langsung dengan Presiden Trump, namun dengan syarat pemerintah harus dibuka lagi terlebih dahulu. Selanjutnya, shutdown pemerintah Amerika Serikat kali ini memang bukan sekedar kebuntuan politik antar partai yang biasa-biasa saja. Dampaknya ini mulai merembet ya ke ekonomi real. Dan diperkirakan setiap pekan penutupan pemerintah ini menyedot pertumbuhan ekonomi AS sekitar 15 miliar USD. Atau kalau dirupiahin itu setara dengan 248 triliun rupiah. Dan dengan sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, maka potensi kerugian ini sudah menyentuh angka 500 triliun rupiah. Dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent ini menggambarkannya sebagai mengiris otot ekonomi Amerika. Investasi yang sedang naik di sektor AI dan energi terbarukan ini terhambat akibat mandat administrasi yang macet. Jadi nggak cuma itu aja, beberapa instansi federal ini sudah mulai merumahkan pegawainya. Jadi sebagian PNS ini terpaksa di PHK sementara sehingga penyediaan layanan publik ini juga
dirasa tersendat gitu ya, terhambat juga. Dan di saat yang sama utang nasional Amerika Serikat itu semakin menanjak. Jadi per 14 Oktober 2025 totalnya telah menembus 37,8 triliun dolar dengan pembayaran bunga hingga 1,2 triliun dolar setahun. Rasio defisit terhadap PDB saat ini sudah berawal angka 5 dan meskipun pemerintah ingin menekannya ke angka 3, politik antagonistik ini masih menjadi sandungan utama. The Federal Reserve kini menghadapi situasi yang tidak mudah dalam membaca kondisi ekonomi Amerika Serikat karena memang government shutdown tersebut ya, dan penutupan pemerintah federal ini membuat rilis sejumlah data penting ini terhenti sementara terhenti seperti data tenaga kerja, data inflasi, dan juga data konsumsi rumah tangga. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Bank Sentral AS ini kehilangan acuan utama untuk menilai kesehatan ekonomi AS menjelang rapat kebijakan pekan depan. Dan laporan ketenagakerjaan bulanan ini belum dirilis sejak penutupan dimulai pada 1 Oktober dan laporan PDB kuartalan juga terancam mundur. Nah, sejumlah pejabat The Fed ini mengaku mereka kini harus mengandalkan sumber-sumber data dari swasta seperti data kartu kredit, survei bisnis, dan juga klaim pengangguran tingkat negara bagian untuk membaca arah ekonomi. Namun Presiden Fed Richmond, Thomas Bakin ini mengingatkan data-data tersebut tidak sekomprehensif atau terkalibrasi seakurat data dari pemerintah atau data resmi dari pemerintah. Dan kondisi ini membuat kebijakan di Washington itu spekulasi dengan informasi yang terbatas di saat pasar masih menantikan kepastian kebijakan suku bunga. Dan sejumlah ekonom menggambarkan situasi ini sebagai Federal Reserve yang terbang tanpa radar saat mereka harus membuat keputusan moneter tanpa data yang lengkap. Nah, di tengah minimnya data yang didapatkan oleh The Federal Reserve untuk menentukan arah, namun banyak yang memperkirakan The Fed ini akan memangkas suku bunga pada rapat kebijakan di tanggal 29 Oktober 2025. Kita lihat data dari CME FedWatch, di mana sebesar 98,3% pelaku pasar ini memperkirakan The Fed itu akan memotong suku bunga sebesar 25 basis point dari kisaran saat ini ya. Saat ini itu 4 hingga 4,25 ini menjadi 3,75 hingga 4 basis point. Dan kemungkinan suku bunga dipertahankan ini sangat kecil. Hanya 1,7%. Sementara kemungkinan suku bunga naik ini nyaris 0%. Dan dibandingkan sebulan lalu, probabilitas pemangkasan suku bunga telah meningkat tajam. Pada tanggal 23 September, hanya 91,9% pelaku pasar yang yakin akan terjadi penurunan suku bunga. Dan sisanya masih memperkirakan Fed akan menahan di level saat ini. Nah, dalam sepekan terakhir, optimisme pasar ini terus menguat. Sebanyak 96,3% proyeksi pasar saat itu sudah menggambarkan arah dovish Fed. Dan dalam satu hari terakhir, proyeksi ini langsung melonjak ke hampir 99%. Nah, hal ini mengindikasikan ekspektasi pasar yang semakin kuat bahwa Fed akan melakukan pelonggaran moneter seiring tanda-tanda pelambatan ekonomi dan masih terkontrolnya inflasi. Dan kondisi ini sekaligus bisa menjadi angin segar bagi pasar saham, pasar emas, dan aset beresiko di seluruh dunia. Ketika pemerintah AS lumpuh akibat deadlock politik, nampaknya dampaknya ini sangat dirasakan oleh pegawai negeri dan juga rakyat Amerika, tapi juga menggema ke pasar keuangan global. The Fed ini terpaksa membuat keputusan besar tanpa data dan pasar hanya bisa mengandalkan spekulasi. Pertanyaannya sekarang, berapa lama lagi ekonomi terbesar dunia ini bisa bertahan saat politik dalam negerinya sendiri ini menjadi sumber ketidakpastian utama?